أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Meaningful Life webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilahkan Bun. Oke, baik. Terima kasih Kang Reza kesempatannya. Izin saya sambil share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allah lah yang berikan petunjuk dan tidak akan disesatkan bagi siapa-siapa yang sudah diberi petunjuk. Semoga Allah senantiasa berikan petunjuk kepada kita semua di setiap keadaan. Allah senantiasa berikan petunjuk agar kita tidak tersesat hidup di dunia yang sebentar ini. Semoga Allah senantiasa tunjukin arah yang benar bagi kita yang selama ini mungkin udah banyak salah-salah jalan, salah-salah langkah, salah-salah ucap, salah-salah niat, dan salah-salah yang lain. Senantiasa Allah jagain, Allah tunjukin agar kita senantiasa ada di jalan yang Allah ridhoi. Selamat pagi kawan-kawan yang mungkin pagi ini ada yang hatinya lagi sempit, ada yang jiwanya lagi lelah, yang mungkin batinnya lagi capek, pengen berteriak, pengen menyerah, pengen menyudahi semua ini, dan pengen mengakhiri segala rasa sakit yang mungkin kayaknya udah gak sanggup lagi kita pikul. Semoga apa-apa yang kita rasakan, segala kelelahan yang mungkin membuat kita terlintas di pikiran, ya Allah gak kuat, pengen menyudahi ini semua. Ya Allah gak sanggup. Ya Allah capek. Ya Allah kapan ujian ini berakhir? Ya Allah kayaknya udah pengen udahan aja ya Allah. Mungkin kalau kan pagi ini ada yang lagi ngerasain kayak nggak nemu jalan keluar dari masalahnya. Kayak yang bosen deh ngadepin masalah yang ini aja, itu lagi, yang sepertinya nggak ada solusinya. Semoga setiap lelah yang hadir dalam diri kita, Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Karena memang hidup itu adalah perjalanan yang melelahkan. Namanya perjalanan kan pasti capek ya kawan-kawan. Namanya perjalanan, ada hal yang bikin kita ingin berhenti di tengah jalan. Kadang nggak peduli udah sejauh apa kita melangkah, rasanya kalau udah capek, udah aja lah. Dan semoga di perjalanan ini Allah senantiasa temani kita.
yang mungkin ngerasa lagi stuck jalannya gini-gini aja, atau mungkin yang ngerasa lagi salah jalan, yang bikin langkah kita semakin jauh. Semoga Allah basuh lelahnya dan insya Allah kawan-kawan kita di sini akan berjalan bersama-sama, akan melangkah bersama-sama, saling nguatin, saling doain, saling ingetin. Jadi jangan ngerasa sendirian karena kita bareng-bareng insya Allah di sini. Di perjalanan yang mungkin seperti ujian ini nggak ada ujungnya. Bismillah kawan-kawan ya. Kita adalah keluarga di sini karena yang namanya keluarga itu kita saling menyayangi, saling ingetin dan semoga persaudaraan ini bukan hanya di dunia, bukan hanya di Zoom ini, tapi juga kita bersaudara bareng-bareng sampai janahnya nanti. Dan kita akan saling mencari nanti di akhirat, di surga. Kalau ada sahabat kita yang belum muncul di surga nanti, atau kawan-kawan yang mungkin udah duluan ada di surga nanti, belum ketemu saya, belum ketemu Kang Reza, belum ketemu Ibu Fitri Garut, dan siapapun di sini, kita saling mencari kawan-kawan insya Allah ya. Karena kita sama-sama bersaksi, di sini kita adalah saudara yang ingin bareng-bareng bisa berkumpul, Allah kumpulkan, Allah satukan bersama Rasulullah SAW, bersama para sahabat, bersama orang-orang salih, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, dan semua orang-orang yang kita sayang. Masya Allah, pagi ini rasanya apa ya? Kayak makin diingetin sama Allah bahwa ya kematian itu dekat. Kematian itu sangat dekat dan katanya kita itu 70 kali ya sehari diajak main, disamper gitu ya kalau kata anak-anak mah gitu ya. Bahwa kematian itu senantiasa mengintai kita dan kita nggak tahu nanti akhir hayat kita ini kayak gimana kondisinya. Kita seringkali sibuk mikirin sesuatu yang ngejar sesuatu yang sebenarnya udah pasti, yang udah ditakar sama Allah, tapi kita seringkali lupa mempersiapkan sesuatu yang belum pasti, yaitu gimana kondisi nanti ketika kita Allah panggil. Dan ini yang bikin kita capek, bikin kita lelah adalah mengejar sesuatu yang udah dipastikan. Tapi sesuatu yang belum dipastikan kita cenderung abai. Jadi bisa jadi kita salah fokus nih selama ini. Lelah-lelahnya bukan ngejar sesuatu yang memang belum dipastikan. Nah, itulah yang bikin jiwa kita lelah, capek, ingin menyerah gitu ya kawan-kawan. Jadi kuncinya adalah biar kita nggak capek, kita nggak salah ngejar, nggak salah lari. Bisa jadi yang bikin kita kelelahan jiwanya karena kita mengejar sesuatu yang memang nggak ada ujungnya. Bismillah kawan-kawan ya, pagi ini eh, Allah titipkan ilmu, Allah hujamkan pemahaman, Allah titipkan hidayah yang mudah-mudahan Allah jagain terus sampai akhir hayat nanti agar senantiasa kita ada dalam kebaikan dan ridhonya. Bismillah kawan-kawan ya. Oke, kita lihat nih tanda jiwa yang lelah katanya nih. Kalau tanda-tanda ini ada dalam diri kita, bisa jadi kita lagi kelelahan. Ya, yang pertama ada kayak perasaan hampa atau hilang arah. Sholat sih sholat, puasa sih puasa, sedekah ya sedekah, ngaji ya ngaji. Tapi kayak ada sesuatu yang tidak terisi. Kerja ya kerja, makan ya makan, belajar ya belajar. Tapi ada satu yang ruang kosong dalam diri kita yang nggak tahu apa.
Semua udah cukup pun, harta udah banyak, keluarga baik, anak-anak soleh, pasangan aman, cicilan gak ada, teman-teman banyak, mau beli apa-apa bisa. Tapi kok ya masih ada perasaan yang kosong. Kayak nggak ngerti ini tuh mau dibawa kemana. Nggak tahu ini semua tuh untuk apa. Ketika ada satu ruang yang mungkin rasanya kayak, hmm, ya kayak kosong aja gitu. Dibilang sakit enggak, dibilang senang juga enggak. Tapi ada satu ruang yang kita nggak ngerti apa. Nah, bisa jadi kawan-kawan ketika ada satu ruang yang mungkin tidak terisi gitu ya. Mungkin ada satu kelelahan yang sedang menerpa kita. Sehingga kita nggak tahulah gitu ya. Nggak tahu sholat buat apa, nggak tahu sedekah buat apa, nggak tahu juga beramal baik ini untuk apa, untuk siapa gitu kawan-kawan ya. Yang kedua, mudah tersinggung. Nah ini nih, kesentil dikit, sakit banget. Sesek dadanya, sempit. Orang lain salah bicara dikit, langsung nih, kerasa menggebu-gebu dadanya. Sembarangan dia ngomong, dia nggak tahu siapa saya. Dia nggak tahu gimana saya udah secapek ini, gini, 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 dan sebagainya. Jadi ketika ada ucapan orang tuh langsung kayak nyelekit gitu. Kayak linu, kayak ngilu. Nah, kalau kita udah gampang baper gitu kawan-kawan, bisa jadi bukan dia yang nyakitin kita, tapi kemungkinan besar ya kita lagi lelah jiwanya. Lelahnya lelah ngapain pun bisa jadi bukan karena lelah jauh dari Allah, bisa jadi bahkan kita lelah dalam beramal baik. Jangan salah kawan-kawan. Ketika kita sudah selamat dari maksiat misalnya ya, lalu kita berupaya beramal baik, tapi mungkin juga ketika beramal baik ada titik lelahnya juga. Ada satu core yang hilang, ada satu value yang mungkin menguap dari dalam diri kita. Sehingga kita merasa setiap amal baik yang kita lakukan itu nggak ada gunanya. Kayak gini-gini aja. Ujung-ujungnya kita jadi gampang baper gitu kawan-kawan ya. Nah terus yang ketiga sulit tidur. Nah ini siapa nih yang lagi mengalami gangguan sulit tidur? Badan udah capek banget, udah ngantuk sih mata, udah pegel juga kaki, punggung semua. Dan semalam habis begadang, nggak tidur siang. Tapi ketika malam hari datang, kok masih tetap susah tidur ya? Ada yang kayak gini nggak kawan-kawan? Terus ujung-ujungnya kayak kesel, ih kenapa sih nggak bisa tidur? Udah segala macam dicoba gitu ya, ikut teknik ini, ikut teknik ini, ya. Tapi kok kenapa masih susah tidur? Itu saking capeknya, bisa jadi malah bikin susah tidur. Kan orang tuh kalau udah capek tuh biasanya gampang tidur ya. Apalagi udah capek fisik gitu, kurang istirahat. Seharusnya gampang tidur. Tapi kenapa di saat pengen tidur gitu, tapi kenapa susah tidur? Ada kalau kesel sama pasangan. Ya, saya gampang banget tidur ya. Alhamdulillah kalau yang gampang tidur ya. Nah, bisa jadi ini tanda ada sesuatu yang mungkin belum tuntas di pikiran kita. Akhirnya capek berpikir, capek ngerasain hal-hal yang mungkin bikin kita ya lelahnya nggak ada ujungnya. Jadi bikin kita susah tidur. Padahal secara fisik kita kurang tidur. Harusnya kan gampang tidurnya ya. Tapi kenapa udah kurang tidur tapi masih susah tidur? Nah,
Kemudian hilang minat terhadap hal yang biasanya menyenangkan. Biasanya eh, senang baca buku. Sekarang cuman beli buku doang. Dibeli banyak, tapi di bukunya dibacanya 16 tahun kemudian. Atau mungkin udah 3 tahun masih disegel plastik aja terus kan nggak dibuka-buka. Ya, atau dulu senang misalnya bercocok tanam atau ya senang segala minat yang mungkin kita dulu suka, tapi sekarang kayaknya udah nggak minat lagi gitu. Padahal kita senang melakukan itu. Tapi ternyata sekarang udah mulai kayak kendor gitu ya, udah nggak seru lagi gitu. Nah ini nih tanda jiwa yang lelah. Nah penyebabnya apa? Banyak faktor kawan-kawan. Nah, beli buku banyak belum sempat bacanya, astagfirullah. Bisa jadi ciri nih ya. Nah, yang pertama sebabnya nih bisa jadi dari tekanan emosional, emosi kita ya. Bisa jadi dari konflik hubungan, ya, ribut sama pasangan, berselisih pendapat dengan orang tua, mertua, anak-anak, rekan kerja, bos di kantor, karyawan, atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Nah nih, biasanya nih, kadang kita nggak masalah punya sama orang gitu ya, nggak ada konflik sama orang lain. Tapi bisa jadi yang jadi masalah besar bagi kita adalah sama diri kita sendiri ya. Harusnya kamu tuh bisa gini-gini, harusnya bisa lebih produktif. Kenapa sih? Padahal udah diniatin kalau ada waktu luang tuh gini-gini gini. Tapi kenapa gini-gini lagi? Wah, itu akhirnya kita perang sama diri sendiri tuh. Dan biasanya yang lebih capek itu ribut sama orang apa ribut sama diri sendiri sih? Ya nggak kawan-kawan. Kalau kadang sama orang tuh dia nyolot balik selesai gitu. Tapi kalau sama diri sendiri biasanya tuh lebih awet dan lebih apa ya? Terus menggentayangi, menghantui di pikiran kita sendiri. Ya nggak? Kalau berantem sama orang ribut-ribut-ribut selesai sudah. Tapi kalau sama diri sendiri, nah ini nih kadang yang bikin kita capek ketika ekspektasi terlalu tinggi sama diri sendiri, ujung-ujungnya ketika nggak bisa achieve gitu ya, marah sama diri sendiri, kesel sama diri sendiri, dan ujungnya menyalahkan diri sendiri. Gitu aja terus. Nah ini kan lebih lebih berat ya ketika urusannya sama diri sendiri. Kalau berantem sama orang, misalnya bak 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 selesai, tapi sama diri sendiri. Nah inilah kadang konflik batin itu yang bikin juga kita lelah, menyalahkan diri sendiri, menyesali diri sendiri, menyudutkan diri sendiri. Ya. Jadi bisa jadi konflik itu bukan hanya dengan orang lain, ya. Kalau diri sendiri tuh kan istilahnya kalau mau berantem, siapa yang mau kita berantemin gitu. Jadi ketika kita punya ekspektasi terlalu tinggi sama diri sendiri gitu ya, itu beban berat yang bikin kita tanpa disadari bikin kita lelah, lelah secara mental. Dan ini bebannya biasanya kita bawa kemana-mana dan gak kelihatan. Ujung-ujungnya kalau sudah repot mengelola diri sendiri, kalau sudah repot sama mood swing sendiri, itu biasanya orang lain akan selalu tampak salah di mata kita. Dan kita akan nyalahin juga orang lain. Dan kita akan lama-lama bergerak jadi playing victim. Kenapa sih gak ada yang ngertiin aku? Semuanya salah. Ujung-ujungnya nyalahin orang lain, kasar sama orang, kasar sama anak, marah sama keadaan apapun yang ada di hadapan kita. Nah, kemudian yang kedua, penyebab lainnya adalah trauma masa lalu. Nih, mungkin luka di masa lalu yang belum tuntas, yang belum pulih, yang masih menggelayuti gitu ya. Diri kita
Ini juga bisa jadi beban yang kita bawa kemana-mana. Nah, beban ini atau luka ini atau bahkan trauma ini mungkin bukan sesuatu yang besar, mungkin bukan sesuatu yang berat, tapi kalau kita bawa terus kemana-mana itu juga bisa bikin capek. Ibarat ini deh, saya misalnya apa ya, saya bawa pegang peci ini. Peci ini kan sesuatu yang ringan kawan-kawan ya nggak? Sesuatu yang nggak berat. Sebenarnya sesuatu yang ringan ini nggak akan jadi beban. Karena apa? Karena ringan. Tergantung seberapa lama saya menggenggam membawanya. Kalau saya ngangkat peci ini cuma 5 detik, ini nggak akan jadi masalah buat saya. Saya nggak akan capek. Tapi ketika saya pegang peci ini terus-terusan 5 hari, pegang kayak gini terus, ya pegel juga. Apalagi kalau saya sampai bawa 5 bulan kayak gini aja. 5 tahun saya bawa gini terus. Ini akan jadi meninggalkan kelelahan tersendiri. Meskipun sebenarnya ringan beratnya ini. Nah, bisa jadi kawan-kawan yang bikin kita capek, lelah, batin kita mungkin bukan luka yang besar, bukan trauma yang berat. Bisa jadi mungkin hanya luka-luka kecil, hal-hal sederhana sebetulnya, tapi kita bawa kemana-mana. Dan kita simpan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ibarat ibu mau camping, mau pergi 3 hari. Biar nggak capek, nggak berat. Itu kan bawa yang perlunya aja. Yang nggak perlu nggak usah dibawa. Kebayang ibu mau camping tapi bawa-bawa kulkas, bawa-bawa kasur. Itu kan nggak perlu ya. Gimana bawanya? Repot. Ya bawa seperlunya aja yang bisa masuk ke dalam tas. Barang bawaan yang kita bawa. Jadi sesuatu yang nggak perlu kita bawa, kalau dibawa ya itu bikin capek. Nah, luka di masa lalu itu sesuatu yang nggak perlu kita bawa-bawa. Kalau masih dibawa-bawa, nah itu yang bikin kita lelah kawan-kawan. Luka itu kayaknya seneng banget digenggam, disimpan. Karena rasanya berat buat melepaskan. Karena rasanya nggak rela gitu buat dilepasin. Banyak orang yang menikmati lukanya itu dengan digenggam erat-erat. Rasa sakitnya tuh disimpan, sulit untuk melepaskan. Ya enggak? Padahal tubuh kita ini, kawan-kawan, diri kita ini sunatullahnya didesain untuk melepaskan, bukan untuk menggenggam atau menahan. Jadi kalau ada yang berat melepaskan rasa sakit gitu, itu akan terjebak dalam kelelahan. Nah, kemudian tuntutan kehidupan. Nah, ini nih juga bikin capek nih. Pekerjaan, peran ganda, beban tanggung jawab, dikasih pekerjaan yang mungkin berat gitu ya, numpuk atau ada yang peran ganda, mungkin ibu-ibu yang Allah titipin peran tambahan di rumah iya, di kerjaan iya, ya, beban-beban lain, tanggung jawab. Ini juga kalau kita nggak pinter-pinter ngehandle, kalau nggak pinter-pinter mengurai, merunut gitu ya, ini juga akan menjadi sumber kelelahan yang luar biasa. Kawan-kawan, gimana cara kita untuk memeluk batin kita yang lelah? Karena mau nggak mau, dipungkiri atau tidak, kelelahan ini akan menghampiri kita. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah mengenali emosi. Saya ini marah, sedih, kesel, jengkel, atau apa? Karena banyak orang yang nggak ngenali diri sendiri. Dan ketika ditanya, kamu marah ya? Enggak. Tapi ketus jawabnya. Jutek jawabnya. Biasanya ibu-ibu sih yang banyak kayak gini ya.
Saya berkaca sama diri sendiri sebenarnya, bukan ngomongin orang. Apalagi ketika mau datang bulan, itu kan rasanya ya Allah, ya. Kadang kucing salah aja kita omelin. Dan ketika ditanya kamu kenapa, nggak tahu. Marah enggak, tapi bicaranya nadanya tinggi, kalimat-kalimatnya ya menusuk gitu kan. Jadi kita seringkali sulit mengendalikan perilaku kita karena kenapa? Kita nggak mengenali emosi yang sedang hadir. Dan banyak orang yang sulit mengakui emosi yang sedang hadir, ya. Atau bahkan menolak ketika misalnya waktunya bersedih gitu ya. Ya namanya manusia, kita bisa merasakan emosi apapun yang hadir. Dan kita nggak bisa menolak ketika perasaan itu hadir. Ya, ketika kita bersedih, bisa nggak kita nolak? Kamu nggak apa? Langsung switch, pilih tombol yang lain. Udah ah nggak mau sedih, aku mau gembira aja, cetrek gitu ada pilihan tombolnya. Kan nggak bisa kawan-kawan ya. Maka mengenali, oh saya lagi sedih nih. Dan sesuai fitrahnya manusia tadi ya, kita nggak bisa nahan, kita perlu mengalirkan. Maka setiap kesedihan yang hadir itu kita rasakan, lalu kita alirkan lagi kesedihannya. Jadi sebuah siklus. Jadi kayak apa namanya sirkulasi. Kalau sirkulasi itu kan ada yang masuk, kemudian ada yang keluar. Itu sirkulasi namanya. Tapi ketika masuk aja nggak dikeluarin, nah itu namanya tertahan. Tubuh kita nggak didesain buat seperti itu. Tubuh kita didesainnya adalah ketika ada yang masuk maka perlu ada yang dikeluarkan. Makanan juga sama, minuman juga sama. Kalau kita makan ya setelah diproses ya perlu dikeluarkan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Minum juga sama. Ketika kita minum air setelah diproses di tubuh, zat yang tidak dibutuhkannya kita keluarkan lewat urin, ya enggak kawan-kawan. Nafas juga sama. Coba kawan-kawan tarik nafas, tahan aja terus. Kira-kira nyesek nggak tuh? Nyesek. Jadi dengan analogi sederhana ini kawan-kawan bahwa segala sesuatu yang masuk itu perlu dikeluarkan. Setelah diproses gitu ya, yang tidak dibutuhkan tuh dikeluarkan, lepaskan. Emosi juga sama. Biar nggak capek. Yang bikin capek itu yang menahan itu. Nah, yang bikin lelah itu yang sesuatu yang tertahan. Maka lepaskan rasa sakitnya. Ya, kadang ya kita kenal dengan melepaskan emosi negatif katanya gitu ya, biar gampang. Meskipun sebetulnya emosi itu nggak ada yang positif, nggak ada yang negatif. Ya, emosi mah cuman apa ya sinyal aja, tanda aja. Sesuatu yang menyenangkan kita sebut, kita labeli dengan emosi positif. Biasanya gitu kan ya. Sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, kita sebut dengan emosi negatif. Meskipun sebetulnya emosi itu juga sinyal aja, itu mah tanda aja. Kalau nggak nyaman berarti oh ada sesuatu yang salah nih, ada yang nggak beres nih. Nah itu yang kita perhatikan. Apa yang salah? Kalau kalau kita nggak kenal emosinya, kita nggak akan tahu apa yang salahnya. Ya harta juga sama dikeluarkan betul, betul banget. Makanya kenapa ada infak, sedekah, zakat. Karena kalau harta ditahan, disimpan terus, ini juga apa ya, nggak ngikutin sunatullah. Lihat aja sesuatu akan ada yang terjadi ketika kita menahan harta kita, ya nggak? Makanya kenapa katanya kan malaikat akan mendoakan siapa yang menyedekahkan hartanya di subuh hari. Makanya kawan-kawan ini masih ada waktu subuh ya insya Allah ya masih belum syuruk lah kalau di sini. Masih ada kesempatan buat sedekah subuh. Jadi lepaskan ya, alirkan. Karena sesuatu yang baik, yang sehat itu yang mengalir. Ya enggak. Lembaga keuangan juga uangnya kalau sehat, kalau apa? Kalau ada aliran. Ya enggak. Kalau mandat juga sama. Makanya kenapa mata uang itu disebut currency karena dari current, arus.
Ya, kan? Namanya arus tuh harus ada yang keluarnya gitu. Jadi biar cepat alirannya. Gitu kawan-kawan ya. Sehingga mengenali emosi ini juga penting karena sesuatu yang masuk itu perlu dikeluarkan, dilepaskan. Kemudian juga istirahatkan diri katanya. Istirahatkan diri dari apa? Dari banyak hal, bukan hanya sekedar istirahat itu goleran, rebahan ya. Itu istirahat fisik, istirahat badan. Tapi kawan-kawan pernah nggak ngalamin satu fase capek banget, badan udah rebahan, udah tiduran, tapi kok kayak masih lelah gitu ya. Nah, bisa jadi yang butuh istirahat itu bukan badannya, bukan fisiknya, tapi bisa jadi yang butuh istirahat itu batinnya. Istirahat dari apa? Bisa jadi dari ekspektasi yang mungkin selama ini melilit kita, membelenggu kita. Harapan-harapan yang mungkin eh ya mencekik kita. Atau mungkin kita juga butuh istirahatkan diri dari membandingkan dengan orang lain. Ngelihat hidup orang lain. Ngelihat di Instagram orang lain gitu ya, pencapaiannya udah nyampe mana gitu. Kok saya masih gini-gini aja. Orang lain jalan-jalannya udah ke Singapura, ke Dubai, ke Eropa, ke Turki. Kita jalan-jalannya ke teras, ke dapur, ke teras, ke dapur. Gitu ya. Sehingga ngelihat hidup orang lain tuh rasanya enak banget. Kayaknya beruntung banget ya jadi dia. Nah, itu kita perlu istirahatin tuh dari ekspektasi, dari membandingkan diri dengan hidup orang lain, membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Nah, itu yang bikin kita capek, kawan-kawan. Maka kita peluk diri kita, coba istirahatkan sejenak ya dari ya perbandingan-perbandingan ya. Atau mainnya agak jauh dikit ke minimarket. Diajak ke minimarket aja udah seneng ya, Insya Allah. Nah, ini kawan-kawan, ini yang perlu kita istirahatin biar nggak capek. Karena kalau yang lagi capek butuh istirahat. Ketika capek itu butuh istirahat, bukan marah-marah. Catat nih ya. Karena banyak orang yang apa ya suka nyeletuk kalimat, aku tuh capek tau gak? Sambil ngomel-ngomel. Kalau capek itu istirahat, bukan marah-marah, kan ngomel-ngomel. Karena semakin marah-marah ya semakin capek. Ya, ini mah lagi-lagi kita mah saya mah ngomongin diri sendiri gitu ya, kawan-kawan ya. Jadi kalau istirahat itu ya capek, bukan marah-marah gitu. Ah, terus berkomunikasi dengan diri. Nah, ini penting. Karena banyak orang yang jago skill komunikasinya gitu ya sama orang lain, jago ngelobi, jago mendelivery pesan ke orang lain. Tapi ternyata banyak juga yang kesulitan berkomunikasi dengan diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri, ngerti diri sendiri. Ah, ini udah lebih jauh lagi nih, ya kawan-kawan. Sehingga eh, banyak kesulitan apa ya namanya menyampaikan pesan untuk diri sendiri. Sehingga orang itu kadang ada yang nggak kenal sama dirinya, nggak tahu maunya apa, nggak tahu inginnya apa. Dan kadang ada orang yang ketika ditanya maunya apa, yang bisa dia sampaikan adalah sesuatu yang bukan dia mau, yang tidak dia inginkan. Tapi dia sulit menyebutkan apa yang dia inginkan. Misalnya gini, eh ngebakso yuk, nggak mau ngebakso ah. Ya udah terus maunya apa? Nggak tahu, apa aja lah terserah. Ya udah kalau gitu kita beli sate. Nggak mau jangan sate. Kita bisa nyebutin sesuatu yang kita nggak mau, tapi sulit menyebutkan sesuatu yang kita mau. Nah, ada nggak tuh orang kayak gitu? Dan kayaknya banyak ya. Atau mungkin kita sendiri yang ketika ditanya maunya apa nggak tahu. Cuman kita bisa nyebutin apa yang kita nggak mau aja. Nah ini kan ketika kita sulit mengkomunikasikan bahkan terhadap diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kamu tuh maunya apa sih? Kok semua orang yang dilakukan tuh salah ya? Nah ini menjadi apa ya?
salah satu cara yang bisa kita lakukan agar batin kita yang lelah itu dipeluk gitu. Karena bisa jadi mungkin kelelahan batin ini bukan muncul juga karena saat ini. Bisa jadi kelelahan batin ini muncul juga dari masa lalu. Mungkin semasa kecilnya dia eh, sering ditakut-takuti sama orang tuanya, diancam. Awas ya, nanti bunda tinggalin kalau kamu kayak gini-gini. Awas ya, jangan ke sana, ada hantu. Awas jangan ke sana, ada penculik. Kita mungkin dulu waktu itu usianya masih kecil. Kita belum ngerti itu adalah hanya sebuah ancaman. Tapi ternyata rasa takutnya itu nyata ya nggak? Ketika kita waktu kecil, kita nggak ngerti itu hanyalah sebuah ancaman. Tapi yang nyata itu adalah rasa takutnya. Dan ternyata seiring berjalannya usia, seiring berjalannya kita tumbuh, ternyata rasa takut itu juga ikut tumbuh. Akhirnya muncullah apa ya, perasaan-perasaan gak enak, gak nyaman, marah, tapi nggak tahu sama siapa dan nggak tahu kenapa. Karena yang waktu itu muncul ada rasa marahnya, rasa takutnya yang tumbuh seiring dengan kita semakin dewasa, semakin besar. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin sulit kita komunikasikan sama diri kita. Sehingga kita perlu bertemu dengan diri kita. Mungkin juga kita perlu memeluk diri kecil kita yang ada di dalam diri kita. Yang mungkin waktu itu kita belum ngerti. Yang cuma menghadapi rasa ketakutan. Yang kita mungkin kita perlu bilang, wahai diri kecilku, engkau aman sekarang. Gak usah takut. Itu kan kita perlu satu momen untuk memeluk diri kita sendiri. Memeluk masa kecil kita yang mungkin saat itu sangat ketakutan. Dan ternyata rasa takut itu hadir, ikut bertumbuh, ikut besar juga seiring kita bertumbuh besar. Nah, kawan-kawan, eh, maka kita juga perlu nih sesekali gitu ya, memeluk batin kita, memeluk rasa takut di masa kecil kita yang mungkin kita tidak pahami sampai sekarang. Kenapa ya eh, ke orang tua tuh bawaannya kok ada sesuatu yang mengganjal gitu. Berbakti sih berbakti, taat sih taat. Kita berkhidmat sih berkhidmat untuk orang tua. Tapi kok ada perasaan yang nggak nyaman, nggak enak ya? Nah, bisa jadi. Ada satu perasaan yang perlu kita peluk. Mungkin ada rasa takut yang perlu kita beri rasa aman dalam diri kita. Ya nggak kawan-kawan? Nah, terus mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ya, dan zaman sekarang kawan-kawan ya, kalau ngobrol sama kawan-kawan terapis gitu ya, itu luar biasa. Bahkan sekarang itu bukan hanya di usia dewasa gitu ya yang butuh bantuan profesional, bahkan di usia remaja itu sekarang udah banyak yang apa lari ke psikolog, ke psikiater. Pernah ada juga yang datang ke saya waktu itu kelas 2 SMA dia. Dia datang ke saya, "Bu, saya pengen ke psikiater." Coba anak kelas 2 SMA. Kalau kita dulu waktu SMA kenal sama psikiater nggak Bu? Boro-boro ya, jauh. Anak zaman sekarang, anak remaja, ya, mereka tuh Gen Z berarti ya, generasi Z. Itu sudah apa ya? Kayak kayak bukan kebutuhan lagi, kayak udah jadi keren aja gitu kalau udah ke psikolog, ke psikiater itu. Nah, ini kawan-kawan ya. Sehingga muncul fenomena sekarang itu kayak di usia remaja itu sudah mulai mengalami satu kelelahan yang mungkin sulit dijelaskan, sulit diungkapkan. Dan bisa jadi kelelahan batin di usia remaja itu juga hadir karena orang tuanya yang juga lelah batinnya. Sehingga lelahnya itu ditransfer, capeknya itu
diturunkan, diwariskan. Nah, ini perlu sesuatu yang serius untuk menghadapinya gitu. Karena kalau enggak nanti akan jadi warisan dari generasi ke generasi. Kalau ada luka, lukanya diturunkan. Kalau ada traumanya, traumanya juga diturunkan, diwariskan. Sehingga ini perlu perhatian khusus kawan-kawan. Apalagi zaman sekarang kan, Masya Allah gampang banget ya mengakses media sosial gitu. Sehingga memang jika dirasa butuh, jika dirasa perlu, silakan hubungi bantuan. Nah, namun pastikan kawan-kawan untuk mencari bantuan profesional, banyak hal juga yang perlu diperhatikan. Itu jangan asal jangan sampai kita salah pilih cari bantuan. Karena kita mungkin eh, punya nilai-nilai value-value yang perlu kita jaga. Agar apa? Agar solusi yang dimunculkan di situ adalah solusi-solusi yang sesuai dengan syariat. Solusi-solusi yang juga senilai dengan nilai-nilai yang kita anut. Hingga jangan sampai eh, salah nyari bantuan gitu. Ilmunya jangan sampai juga bertentangan dengan akidah kita, dengan nilai-nilai prinsip-prinsip yang kita pegang. Biar apa? Biar sefrekuensi gitu ya penyelesaiannya. Ah, ini juga yang bisa kita lakukan nih kawan-kawan menjaga keseimbangan jiwa. Karena memang perlu balance, perlu seimbang kalau enggak berat sebelah. Yang pertama perhatikan pola hidup, pola apa aja, pola makan, pola tidur, termasuk pola nafas. Namanya pola berarti terbentuk. Ada satu desain yang menjadi alur. Nah, ini perhatikan. Di saat kondisi kita gimana, kita bisa misalnya merespon luka dengan baik, merespon kejadian dengan baik. Pola tidur juga nih perhatikan. Pola pikir. Nah, jadi banyak pola nih yang perlu kita perhatiin. Karena pola-pola ini yang akan membentuk kita. Kondisi kehidupan kita berikutnya juga dipengaruhi oleh pola-pola yang kita terapkan saat ini. Pola makan bisa lah ya kita paksain ya. Pola pikir nih yang kadang kita kerepotan. Pola pikir yang sebenarnya bisa kita kita kondisikan, tapi justru jadi sesuatu yang jadi bumerang juga buat kita. Kan seringkali yang bikin manusia overthinking itu kan dari pola pikirnya ya. Kadang sesuatu hal belum terjadi, kita udah mulai di sini nih, udah riuh banget di otak kita nih, udah menganggap bahwa itu tuh sesuatu yang gawat. Padahal itu belum terjadi dan belum tentu terjadi. Dan seringkali banyak hal yang kita anggap gawat sebelumnya ternyata ketika terjadi nggak separah itu. Jadi kadang cuman terjadi di pikiran kita aja, hebohnya, hektiknya, segala macam. Dan itu yang bikin kita capek. Ya nggak yang bikin kita overthinking itu kan ya karena pola pikir juga. Karena kita terbiasa untuk menganalisa, memprediksi, ya beropini akan suatu hal. Padahal ketika terjadi itu tidak seperti yang kita pikirkan. Dan yang bikin melelahkan adalah ketika kita menganggap sebuah opini adalah fakta. Overthinking itu kan kita menganggap opini adalah fakta. Itu kan belum terjadi. Cuman di pikiran kita aja. Nanti takut gini gini gini, nanti gimana gini 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 gini. Padahal itu mungkin kejadiannya masih berapa bulan kemudian, bahkan berapa tahun kemudian. Kita udah mikirnya kejauhan gitu. Sehingga kita melupakan banyak kebaikan, karunia yang Allah kasih saat ini. Karena kita fokusnya memikirkan sesuatu yang terlalu jauh ke depan. Padahal kita juga belum tentu usianya nyampe ke situ ya. Kita udah mikirin nanti 6 tahun lagi gimana. Bisa jadi besok kita meninggal. Atau mungkin nanti zuhur juga kita nggak nyampe.
Kita sibuk mengkhawatirkan yang belum ada. Kita sibuk memikirkan sesuatu yang belum Allah kasih. Padahal sudah begitu banyak sesuatu yang udah Allah berikan untuk kita. Nah itu pola pikir tuh. Jadi nggak balance. Ada yang sibuk mikirin masa depan terus lupa sama masa kini. Atau ada orang juga yang sibuk mikirin masa lalu terus lukanya, traumanya, kesalahan suami diungkit-ungkit terus, kesalahan istri dibahas-bahas terus, kesalahan anak diungkit-ungkit lagi. Itu kan pola pikir. Pola pikir kita mau hidup di masa yang mana? Akhirnya bikin hidup kita nggak seimbang kawan-kawan. Ya, banyak lah ya pola-pola yang bisa coba kita benahi. Pola-pola yang coba kita perbaiki satu persatu. Kemudian, nah berlatih mindfulness ini. Kalau yang kebanyakan masa lalu atau kebanyakan mikirin masa depan, coba berlatih mindfulness. Mindfulness itu apa gimana? Ya, mindful, khusyuk sama apa-apa yang sedang kita lakukan saat ini. Khusyuk merasakan apa-apa yang sedang kita rasakan saat ini. Fokusnya pada saat ini aja. Allah tuh udah ngasih banyak banget nikmat sama kita pada saat ini. Kawan-kawan ada yang lagi menggerakkan ginjalnya nggak? Atau jantungnya nggak? Atau paru-parunya nggak? Ada yang lagi ngatur pankreasnya nggak? Atau ada yang lagi ngatur lambungnya nggak? Saat ini? Nggak ada ya? Semuanya sama Allah udah diaturin. Kalau kita menyadari itu aja, itu Masya Allah nikmat banget hidup. Dengan mindful nafas aja, itu juga udah nikmat banget. Karena dengan mindfulness ini kawan-kawan, itu efektif banget buat mereduksi banyak kecemasan, kekhawatiran, bahkan juga bisa memulihkan dari trauma. Ini saya minta doanya juga sama kawan-kawan ya. Saya lagi coba bikin apa penelitian gitu ya tentang mindfulness ini, bagaimana mindfulness ini bisa mereduksi kecemasan, kekhawatiran, bahkan sampai bisa memulihkan trauma. Jadi mudah-mudahan nanti ya bermanfaat lah ya untuk kita semua, tuh kawan-kawan ya. Jadi berlatih mindfulness ini kerasa banget dengan asas kekinian, kedisinian. Kita bahagia tuh ya hidup kita ya di saat ini. Kalau di masa lalu itu sudah sesuatu yang sudah terlewati dan sudah terlampaui. Itu bukan hidup kita lagi di masa lalu itu. Di masa depan belum tentu juga menjadi milik kita hidup kita itu. Maka kekinian, kedisinian ini penting. Karena inilah juga yang membuat kita menjadi manusia yang bersyukur sama Allah. Ini juga yang bikin kita jadi manusia yang tahu terima kasih sama Allah. Karena untuk nikmat satu detik saat ini aja, itu belum tentu kita bisa syukuri semua nih. Nikmat mata, nikmat bernafas, nikmat mendengar. Itu satu detik aja, kita nggak sanggup tuh mensyukuri semua yang Allah kasih. Satu detik ini aja loh. Coba tangan kakinya. Banyak banget Masya Allah. Kalau kita mengulik mindfulness ini kawan-kawan ya, ya Allah, ya Rabbi kita ini hamba yang nggak tahu diri banget gitu. Hamba yang benar-benar melampaui batas. Hamba yang udah keterlaluan banget. Untuk setiap satu detik ini aja, kita bisa ngedip aja ya Allah, ya Rob. Tangan kita bisa nekuk, sikutnya bisa ditekuk gitu ya, jari-jari bisa menggenggam, meremas segala macem. Ya Allah, saat ini aja tuh banyak banget nikmat yang kita lewati, ya. Makanya mindfulness ini kawan-kawan kalau didalami itu Masya Allah nikmat-nikmat. Jadi ini perlu dilatih karena memang yang namanya latihan itu kan gak bisa sekali dua kali ya. Perlu di dicoba terus. Ini namanya riadoh gitu kan. Kadang berhasil, kadang gagal. Kalau gagal ya kita coba lagi. Kita isi setiap detik kita biar seimbang itu ya sudah kita hidup di saat ini, di sini kini.
Karena suatu hal yang menyakitkan di masa lalu ya itu sudah terjadi. Itu bukan hidup kita saat ini. Kan ya. Kemudian berlatih asertif nih, penting juga kawan-kawan. Asertif itu berani berkata tidak, berani menolak. Karena ternyata ada juga orang yang nggak enakan. Kamu ini ya? Iya. Ini dia? Iya. Segala macam yang diminta dia iyain. Bukan salah sih, akan tetapi kadang kalau kondisi kita lagi nggak siap, itu juga bisa bikin kita lelah banget nih. Karena apa-apa diiyain. Jadi permisif gitu. Main iya-iya aja. Padahal dia lagi capek, padahal dia lagi butuh istirahat. Tapi dia nggak enak nolaknya. Nah ini juga akan bikin kelelahan kawan-kawan ya. Atau mungkin banyak di antara kita yang perlu asertif ya. Kalau dulu saya waktu kuliah gitu ya, ada teman juga yang eh, skripsinya tentang pelatihan asertif. Jadi memang perlu dilatih asertif itu untuk berani berkata tidak itu juga penting. Termasuk anak-anak gitu ya, agar mereka terhindar dari bahaya narkoba itu perlu asertif juga. Bahaya rokok, terus kriminalitas, geng motor, ini juga perlu asertif. Apalagi untuk anak remaja gitu ya, kemampuan asertifnya itu perlu ditingkatkan. Karena kenapa mereka itu remaja itu kan kita tahu sendiri lah solidaritasnya itu sangat kuat ya. Ya apa kekuatan apa kelompoknya itu sangat besar. Sehingga kalau menolak ajakan teman tuh rasanya dianggapnya nggak friend lah gitu. Ya, diajak ngerokok gitu kan. Kalau nggak punya asertif tuh juga bisa ya terjebak gitu ya. Lama-lama ditawarin obat. Wah, itu kalau nggak asertif, kalau nggak punya kemampuan buat menolak, itu juga akan gampang terbawa arus. Ah, sadarin kawan-kawan ya bahwa kelelahan jiwa juga adalah bagian dari ujian kehidupan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi setiap kelelahan, kesulitan, rasa sakit, masalah, itu juga Allah sertakan banyak hikmah. Allah juga sertakan kebaikan. Sehingga ketika mungkin Allah sekarang lagi nitipin kita ujian, masalah, atau kesulitan, bahwa yakin bahwa semuanya juga sudah Allah titipin solusinya. Gitu kawan-kawan. Kawan-kawan mungkin sekarang ada yang lagi di fase masalahnya tuh kok nggak beres-beres ya, udah bertahun-tahun, udah nyari sana sini, udah berikhtiar mencari solusi ke sana ke sini, tapi kok nggak ketemu. Kok rasanya kayaknya nggak ada penyelesaiannya ya dari masalah ini. Kok rasanya nggak beres-beres ya permasalahan ini. Dan sesungguhnya solusi itu udah ada, kawan-kawan. Dan sesungguhnya penyelesaian itu udah ada. Cuman kadang kita nggak bisa melihat dengan jernih di mana solusinya. Padahal udah janji Allah nih, bahwa setiap kesulitan itu ada kemudahan. Tapi seringkali manusia itu nggak yakin bahwa Allah tuh udah ngasih jalan keluar. Masa sih? Nggak mungkin lah kalau kita nggak usaha, nggak ada solusinya gitu ya. Allah tahu manusia meragu. Bahkan ayatnya sampai diulang ya. Allah tuh udah bilang, fa inna ma'al usri yusra. Masa sih manusia tuh bertanya, ragu. Allah ingin meyakinkan manusia dengan apa? Mengulang lagi ayatnya. Inna ma'al usri yusra. Ya, jadi manusia itu memang seringkali ada di titik nggak percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu ada. Akhirnya jadi capek, capek ngejar sesuatu yang sebenarnya udah ada di sekitar kita. Tekankan ya. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Dan Allah jawab, Allah nggak pernah memberikan sesuatu yang nggak sanggup kita pikul.
Kalau beban itu ada di bahu kita sekarang, artinya Allah percaya kita sanggup memikulnya. Kan kita doa nih, ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Allah jawab, ya enggak, Allah nggak pernah ngasih. La yukallifullah nafsan illa wusaha. Jadi kawan-kawan Allah tuh kalau ngasih beban, ngasih ujian, nggak akan Allah ngasih beban melainkan kita sanggup memikulnya. Berarti kalau beban itu sekarang ada di diri kita, masalah itu ada di diri kita. Kalau ujian itu hadir dalam hidup kita sekarang, artinya apa? Artinya Allah percaya kita bisa, kita sanggup. Jadi nggak usah berpikir kita nggak sanggup melewati. Ya Allah nggak bisa ya Allah kayak gini, sanggup. Allah aja percaya kita bisa. Allah aja yakin kita mampu. Kenapa kita menyerah? Kenapa kita putus asa? Ketika ujian itu sekarang ada dalam hidup kita, saya nggak tahu nih kawan-kawan ujiannya apa, di mana. Dan setiap kita punya ujiannya masing-masing. Ya nggak? Termasuk saya. Saya bukan manusia yang nggak diuji. Banyak juga ujian yang Allah titipkan kepada saya. Dan ujian kita sesuai kapasitas masing-masing. Kadang gitu ya, kalau ketemu di kelas-kelas offline sama kawan-kawan gitu ya, enak banget ya jadi Bunda Ambar, bisa ngehealing diri sendiri, udah tahu ilmunya, pasti bisa melewati hidup ini dengan baik. Amin, saya bilang gitu ya. Amin. Pengen deh jadi Bunda Ambar, bisa gini 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 gini. Masya Allah, saya suka geter tuh ada yang bilang kayak gitu. Udah ini ya, saya pengen jadi kayak Bunda Ambar. Saya langsung deg-degan sendiri tuh. Saya suka apa ya, suka gemeter sendiri gitu. Ya Allah, ya Rob, ya Rob. Mungkin yang beliau lihat itu ya sisi luar sayanya aja, yang enak-enaknya aja ya. Kan kawan-kawan semua juga nggak tahu ya apa yang lagi Allah ujikan sama saya, apa-apa yang sudah pernah saya lewati gitu ya. Kadang kita ngeliat ke orang juga kayak gitu, pengen jadi dia, pengen kayak dia, pengen rezekinya kayak dia, pengen hidupnya kayak dia, pengen suaminya kayak dia, pengen istrinya kayak dia. Kita nggak tahu apa yang sudah dia lewati, apa yang sudah Allah ambil dari dia. Ah, Bunda mah enak ngomong doang. Coba Bunda jadi saya. Bunda sih nggak ngerasain jadi saya. Ujiannya gini-gini. Ujian Bunda mah enak gini-gini. Coba jadi saya. Ya karena memang Allah tahu kapasitas saya nggak sekuat Bunda, makanya ujian itu Allah titipin nggak ke saya. Karena Allah tahu kalau saya diuji masalah seperti yang Bunda rasakan, itu saya akan babak belur. Kacau. Ya nggak kawan-kawan? Makanya Allah tuh tahu. Allah nitipin ujian tuh ya sesuai kemampuan hambanya. Saya kalau dikasih ujian seperti yang dikasih ke Bunda, itu saya akan chaos. Allah tahu saya nggak sanggup. Makanya ujian itu nggak dititip ke saya. Jadi sadarin kawan-kawan ini nih ayat yang udah kita hafal, kita kenal, tapi justru kita kadang lupa ya, kadang nggak inget gitu. Jadi kita perlu sering-sering refresh, diingetin lagi bahwa ya Allah tuh nggak akan pernah ngasih beban sesuatu yang nggak sanggup kita pikul. Kalau beban itu udah ada di pundak kita, ya artinya Allah percaya kita sanggup. Allah aja percaya kawan-kawan, Allah aja yakin kita mampu melewati ujian ini. Maka insya Allah kita juga perlu punya keyakinan bahwa kita bisa melewati ujian ini dengan baik, bisa lulus ujian. Tapi Bun capek, ujiannya banyak banget, gak beres-beres, bertubi-tubi. Yang satu belum beres, udah datang lagi. Yang satu belum kelar, udah datang lagi. Pusing, capek. Tenang, artinya ujiannya belum selesai. Karena yang sudah selesai ujian, boleh pulang ya nggak? Dulu kawan-kawan ingat ya kalau lagi ujian Eptanas dulu mah ya. Eptanas, ujian nasional. Kata gurunya apa? Oke, yang sudah selesai boleh pulang. Berarti kalau masih belum pulang, ya berarti masih diuji, masih ujian. Ya sudah. Berarti kalau lagi masih ada ujian dalam hidup kita, ya berarti kita masih hidup.
Kalau pengen selesai ujiannya, ya pulang. Ya nggak kawan-kawan? Nanti kita kalau udah pulang tuh udah selesai ujiannya. Selama hayat di kandung badan ya ujian masih akan selalu ada. Dan berita gembiranya kawan-kawan, orang itu kalau udah dikasih ujian berarti dia mau naik kelas. Kan kalau di kampus, di sekolah ya ada ujian tengah semester, ada UTS, ada UAS ya. Jadi kalau udah UAS tuh, udah ujian akhir semester, berarti bentar lagi kita mau naik semester ya, naik kelas, naik tingkat. Kalau lulus ujiannya kita naik kelas. Kalau nggak lulus, ya ujian lagi. Jadi orang-orang yang lagi diuji sama Allah, orang-orang yang melihat dengan kacamata iman, ketika lagi Allah titipin ujian, itu selain tenang, ya harusnya senang. Harap tenang, sedang ujian. Ya nggak ditempel di kaca-kaca tuh dulu. Harap tenang, sedang ujian. Kemarin tuh ujian UTBK kan, kemarin lagi ini kan sekarang ya, lagi ujian-ujian UTBK nih ke kampus-kampus. Itu di kaca-kaca ditempel harap tenang, sedang ujian. Jadi kalau lagi diuji sama Allah, tenang. Dan satu hal lagi, karena kita mau memasuki fase yang baru, level yang baru, maka kita butuh diuji. Maka ketika Allah titipin ujian sama kita, sebenarnya Allah lagi hendak ingin mengangkat derajat kita. Mau naik kelas. Kalau kita tahu Allah mau ngangkat derajat kita, senang nggak harusnya? Senang ya kan kawan ya? Karena mau Allah muliakan. Yang tadinya level sini, naik sini. Allah mau memuliakan kita, menaikkan kita, meninggikan derajat kita. Menjadi manusia yang lebih baik lagi, naik level lagi. Makanya level berikutnya setelah tenang itu ketika ujian, ya harap senang. Ya nggak kan kan? Berarti Allah masih ngasih kesempatan kita buat memperbaiki diri kita. Meraih derajat yang lebih baik lagi. Karena kalau ditanya sanggup apa enggak, pasti sanggup. Ya Allah sanggup nggak ya? Pasti sanggup. Ya Allah aku nggak kuat, pasti kuat. Ya Allah aku nggak bisa, pasti bisa. Karena yang ngasih ujian ini bukan bukan guru, bukan dosen, bukan rektor. Tapi yang ngasih ujian ini yang maha tahu, yang paling tahu kondisi kita, yang paling mengenal kita, zat yang menciptakan kita. Karena Allah yang maha tahu kawan-kawan, Allah tahu kita mampu, Allah tahu kita bisa. Tugas kita mah yakin Allah akan nemenin kita. Dan tugas kita mah memberikan sebaik-baik respon saat diuji. Jawabannya benar apa enggak? Kita udah udah bener belum ngeresponnya? Ya kawan-kawan. Nah, tidur untuk istirahat badan. Tapi kalau batin yang lelah gimana? Kan kalau kita capek ya, itu pengennya rebahan, tiduran. Tapi kalau yang capeknya batin gimana? Rasulullah suatu saat juga pernah ngerasain capek. Bukan hanya capek fisik, tapi capek batin. Dicaci maki sama kaum Quraisy, berdakwah dilempari batu. Terus kayaknya dakwahnya terlihat seperti tidak ada hasilnya. Sampai Rasulullah aja kayak waktu itu ngerasa kayak lelah banget. Kok dakwah nggak ada yang denger, kayak nggak ada hasilnya. Hingga dikisahkan Rasulullah itu pulang capek banget, terus Allah tegur, ya tiduran berselimutan gitu kayak yang lelah gitu ya. Iya ayyuhal muddasir.
Hai orang-orang yang berselimut. Kalau yang lagi lelah batin itu bukan tidur, tapi apa? Kum, kata Allah. Bangun. Warabbaka fakabir. Tuhanmu agungkanlah. Ya enggak? Pakaianmu bersihkanlah. Tinggalkan perbuatan yang keji. Ya. Walirabbika fasbir. Jadi bersabarlah karena Tuhanmu. Allah ingetin. Jadi ketika lelah itu batin, yang lelah itu batin bukan tidur. Ternyata sama Allah disuruhnya bangun. Kum. Ya enggak kawan-kawan? Disuruh bangun. Bangun apa? Bangun ngapain? Jadi justru ketika lelahnya batin itu bukan rebahan, goleran. Itu mah kalau tiduran mah buat istirahat fisik, ya nggak kawan-kawan? Terus kalau yang capeknya batin apa? Kumilaili ila qalila. Bangun tengah malam, dirikanlah sholat. Nah itu istirahat buat jiwa, buat batin itu sholat, bukan tidur. Kawan-kawan yang eh, mau belajar lebih dalam lagi, insya Allah besok kita belajar bareng sama Ustadz Muslim ya di kelas apa judulnya ya? Soul Reset ya. Ketika sujud menjadi apa obat lelah. Nah, itu akan lebih detail lagi dibahas tentang bagaimana memulihkan batin kita dengan sujud yang kita maknai lebih dalam lagi. Nah, jadi ternyata istirahat sholat itu istirahat ternyata kawan-kawan. Memeluk batin yang lelah tuh ya sholat ya. Karena Rasulullah juga diingetinnya gitu. Jadi kalau yang capek tuh batin, Allah tegur, ya ayyuhal muddassir. Hei orang yang berselimut, gitu ya. Bangun, gitu ya. Sebut nama Tuhanmu, besarkan nama Tuhanmu, cucilah pakaianmu, ya enggak? Janganlah memberi dengan mengharapkan balasan. Kawan-kawan coba deh ya buka Quran surat Al-Muzammil nanti setelah ini kita coba bisa baca maknai masing-masing. Ternyata oh buat lelah batin itu jawabannya kata Allah di situ ya. Dan jadikanlah sholat sebagai istirahatmu. Jadi memang sholat ini rehat banget. Sholat ini penyejuk, penenang, pemulih gitu ya. Dari segala yang melelahkan di dunia ini. Ya, kan ya. Dan kapan membutuhkan bantuan ya. Kalau kelelahan berdampak pengaruh aktivitas sehari-hari dan kalau ngerasa kewalahan meskipun sudah mencoba berbagai macam coping strategi ya, maka mari kita pulihkan jiwa yang lelah. Izin kawan-kawan, sebelum kita tutup pertemuan kita pagi ini, kita doa bareng aja ya kawan-kawan. Mudah-mudahan di Jumat pagi ini, insya Allah banyak malaikat nih yang hadir. Kita saling doain, kita mengangkat tangan kita tundukkan hati dan pandangan kita. Sejenak kawan-kawan, kita bermunajat kepada Allah. Kawan-kawan boleh tarik nafasnya, hembuskan perlahan. Boleh duduk yang rileks, yang nyaman. Atur nafasnya dengan baik. Kita sampaikan apa-apa yang mungkin kita tahan sendirian. Kita sampaikan kepada Allah apa-apa yang mungkin kita pendam sendirian. Kita sampaikan, tumpahkan di hadapan Allah apa yang mungkin lagi rasanya tidak sanggup kita pikul, yang rasanya nggak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Karim. Allah, duhai zat yang menggenggam jiwa kami. Duhai zat yang menggenggam tangan dan kaki kami. Duhai Allah yang maha berkehendak.
Ya Rob, Engkau tahu bagaimana lelahnya batin kami. Ya Allah, Engkau tahu apa-apa yang bergejolak di dada kami. Apa-apa yang kami takutkan, apa-apa yang kami risaukan. Ya Allah, Engkau juga yang paling tahu, ya Rob, apa-apa yang sedang kami sembunyikan. Ya Allah, Engkau yang paling tahu, ya Rob, bagaimana lelahnya diri kami. Ya Allah, sering kami ngerasa putus asa, gak sanggup, capek, lelah, dan ingin mengambil jalan pintas, ya Rob. Karena rasanya kami gak sanggup, ya Allah, melewati semua fase-fase pahit dalam hidup kami. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, Engkau yang titip ujian ini ke dalam diri kami. Engkau yang pasangkan kami dengan beliau. Engkau yang titip anak-anak ke dalam hidup kami. Engkau yang takdirkan kami terlahir dari orang tua yang seperti ini. Semuanya karenamu, ya Allah. Semuanya atas kehendakmu. Ya Rob, kami terima, ya Allah, apapun yang kau tetapkan. Kami sadari, ya Allah, mungkin kami merasa sakit. Mungkin kami ngerasa nggak enak dari setiap ujian yang kau titip. Kadang kami protes, ya Allah. Kenapa harus kami yang ditimpa masalah ini, ya Allah? Kenapa masalah ini begitu berat? Kenapa masalah ini datang bertubi-tubi? Ya Allah, maafin kami ya Rob, kalau dalam menjalani hidup ini ada rasa nggak terima, nggak ridho sama apa-apa yang kau tetapkan ya Allah. Maafin kalau masih ada rasa marah sama takdirmu ya Rob. Maafin kalau kami masih sering marah saat pasangan mungkin bikin kami kesel. Maafin kalau kami masih sering jengkel saat anak-anak berulah. Ya Allah, itu adalah bentuk ketidakterimaan kami atas ketetapanmu. Maka ampuni kami ya Rob. Ya Allah, maafin kami kalau masih belum ikhlas menjalani setiap takdirmu. Yang masih ngerasa berat, males-malesan beribadah, masih sulit bersedekah, masih sulit beramal baik. Ya Allah, maafin kami ya Rob. Kalau di hadapanmu pun kami masih bermaksiat ya Rob. Maafin kalau di hadapanmu kami masih terang-terangan bermaksiat di hadapanmu ya Rob. Ya Allah, maafin kalau masih lalai ibadahnya. Masih berat melakukan hal-hal yang mungkin itu sebenarnya baik buat kami. Ya Allah, boleh ya kami mengaku di hadapanmu ya Rob. Kami capek ya Allah, lelah. Kami ngerasa beban ini begitu menyesakkan dada kami. Bikin dada kami sempit ya Allah. Ya Rob, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan tinggalin kami ya Allah. Jangan biarin kami sendirian menghadapi ujian ini ya Rob. Temani ya Rob, temani ya Allah. Bimbing hati dan lisan kami ya Rob. Tunjukin jalan yang benar, jalan yang lurus, agar kami nggak salah jalan. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Jangan Kau sesatkan kami ya Rob. Karena kalau bukan Engkau yang berikan petunjuk ya Allah, maka kepada siapa lagi kami memohon pertolongan. Ya Allah, kami tahu ujian yang Kau titip ini mungkin berat. Mungkin kami ngerasa nggak sanggup melewatinya ya Allah. Tapi kami yakin ujian ini Kau hadirkan untuk kami sebagai upaya agar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Agar kami menjadi pribadi yang semakin Engkau cintai. Terima kasih ya Allah telah memilih kami untuk Engkau uji ya Rob. Artinya
ini adalah sebagai tanda bahwa Engkau mencintai kami, ya Rob. Dan semoga kami bisa membalas cintamu dengan sebaik-baiknya cinta, ya Allah. Ya Rob, kumpulkan kami kelak di janahmu dengan keluarga kami, ya Allah. Dengan orang-orang yang kami sayang. Ya Allah, kumpulkanlah kami keluarga Meaningful Ways, ya Allah. Untuk bisa bareng-bareng sujud di Baitullah, ya Rob. Dengan keluarga kami, ya Allah. Dengan orang-orang yang kami sayang. Yang pengen umroh berangkatin, ya Allah. Yang belum berhaji berangkatin, ya Rob. Untuk menyempurnakan rukun Islam kami, ya Allah. Dan semoga, ya Allah, satu doa kami. Satu pinta kami, ya Allah. Semoga apa-apa yang kami lakukan jadi wasilah Kau turunkan ridho-Mu kepada kami, ya Allah. Karena di dunia ini yang kami cari hanya ridho-Mu, ya Allah. Semoga Engkau ridho dengan apa-apa yang kami lakukan. Karena kami pun, ya Allah, hari ini kami bersaksi, ya Allah. Kami sampaikan di hadapan-Mu. Kami mengakui. Kami ridho, ya Allah, dengan segala ujian yang Kau titip. Kami ridho dengan ketetapan yang Kau berikan, ya Allah. Maka ya Rob, ridhoi kami, ya Allah. Berkahi kami. Izinkan kami menjadi hamba-Mu, ya Allah, yang kelak akan Kau panggil dengan lembut. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Semoga kami menjadi hamba-hamba-Mu yang Kau pilih untuk Kau izinkan kekal di jannah-Mu. Ya Allah, ini diri kami, ya Allah. Ini tangan kami, ini kaki kami. Ini hidup dan mati kami, ya Allah, hanya untuk Engkau. Jangan ada niatan lain bagi kami, ya Allah. Semuanya hanya untuk Engkau, ya Rob. Hanya untuk Engkau. Ya Rob, kami nggak punya daya dan upaya apapun. Kami nggak punya kekuatan apapun, melainkan yang Kau tolong. Maka tolonglah kami di setiap keadaan, ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Allah catat sebagai kebaikan dan semoga Allah ridho mengampuni dosa-dosa kita, menyayangi kita. Dan semoga Allah kumpulkan lagi kita kelak bareng-bareng ke jannahnya. Yang ada salah-salah niat yang masih mungkin belum pas, kita benerin niatnya sekarang. Semoga apapun yang kita lakukan, meskipun kecil, meskipun sederhana, kalau niatnya karena Allah, mudah-mudahan ini yang jadi wasilah Allah sayang sama kita. Barakallahu fikum, kawan-kawan. Semoga Allah menyayangi kawan-kawan, mengampuni dosa-dosa kita semua. Sampai jumpa di Baitullah. Nanti mudah-mudahan kita healing barengnya di Baitullah ya. Jangan lewat Zoom. Amin. Itu saja mungkin Kang Reza. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Saya kembalikan ke Kang Reza. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Syukuran jazakillah khair, Bunda Ambar yang sudah membersamai kami pada pagi hari ini. Ditutup dengan doa-doa yang indah ya. Gimana perasaannya, Bapak Ibu, Ayah Bunda semuanya? Boleh dong kasih satu dua kata yang menggambarkan kondisi hatinya setelah mendengarkan materi, setelah didoain langsung sama Bunda Ambar. Wah, lega, tenang, majleb, adem, kayak masuk kelas. Emang kelas kan? Kelas online tapi. Lebih ringan, lebih tenang, lapang dada, sedih dan tenang, tenang. Masya Allah, langsung ke hati. Air mata saya menetes tak terasa, Masya Allah. Lega, tinggal praktek, lebih banyak bersyukur lagi. Barakallah, plong-plong. Wah, terima kasih banyak responnya, Masya Allah. Dan tadi ada yang tanya juga beberapa di kolom chat gitu ya. Ada rekamannya enggak, Kak Admin? Ada. Insya Allah, tenang ya. Maka dari itu jangan lupa, yang penting gabung dulu dengan grup Meaningful Ways. Nah, itu nanti ada di kolom chat untuk link grupnya. Silahkan bergabung ke sana. Adapun bagi teman-teman yang ingin akses rekamannya, jangan lupa di follow aja
YouTube-nya dari Meaningful Ways. Nah, boleh Kakak admin mungkin ditampilkan YouTube-nya Meaningful Ways biar teman-teman bisa langsung subscribe. Nah, ini nih channelnya. Silakan di capture dulu. Tuh ada beberapa materi dari Bunda Ambar juga kan udah banyak tuh. Yang terlewat nanti insya Allah rekamannya juga ada di sana. Di follow aja dulu, di subscribe, kemudian dinyalakan notifikasinya biar nanti kalau ada update-update rekamannya langsung bisa kita tahu gitu. Nah, termasuk ini nih Instagram dari Meaningful Ways Media, meaningfulways.media ini yang terbaru dari kita. Boleh diklik aja nih tuh link yang ada di kolom chat juga sambil absen. Nah, langsung absen ke postingannya yang hari ini. Bagikan rasanya gitu ya siapa yang hadir pagi hari ini. Nah, nanti bagikan perasaannya setelah mengikuti kelas pagi hari ini gitu ya. Langsung aja diklik tuh apa yang disampaikan oleh Kak Khadijah. Dan ketika nge-share Instastory-nya, jangan lupa juga di tag akun Bunda Ambar, akun meaningfulways.medianya, biar kita reshare, biar semakin luas ilmu yang sudah kita dapatkan pagi hari ini. Dan tentu saja, bagi teman-teman yang ingin support gitu ya, memberikan infak terbaiknya untuk terus support kegiatan dakwah di Meaningful Ways boleh banget juga langsung aja ke BSI 76671133339 bahkan ini beberapa teman-teman sudah ada yang tergabung dengan grup khusus Meaningful Support Program. Terima kasih banyak yang sudah rutin gitu ya. Ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang bulanan. Aduh ya Allah, terima kasih banyak gitu ya. Karena ya itu tadi ya, kita punya perannya masing-masing gitu. Jadi terima kasih yang sudah memberikan sedekah dengan harta terbaiknya. Bagi yang belum boleh langsung tuh tergabung dengan grup MSP karena salah satu benefitnya adalah tidak perlu daftar-daftar lagi kalau misalkan ada kelas eksklusif di tiap akhir pekannya gitu ya karena akan langsung tergabung dengan grup MSP. Dan besok tadi seperti Bunda Ambar sampaikan ada satu hari bersama bukan satu hari sih, maksudnya ada webinar pagi hari. Nah, bersama Ustadz Muslim Al-Fatih kita perdalam lagi untuk meriset soul kita saat hati lelah. Nah, ini lanjut nih apa dari materi Bunda Ambar sampaikan pagi hari ini. Kita perdalam lagi dengan cara sujud yang menjadi pelukan. Ada yang sudah daftar? Bagi yang belum daftar, langsung daftar aja dulu. Diklik linknya, daftar. Walaupun misalkan belum ada untuk support, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Walaupun misalkan belum Allah titipkan rezeki yang berlebih gitu ya, tetap kita fasilitasi, tinggal daftar aja dulu, nanti dipilih yang free gitu. Tapi komitmen ya, ajak, syiar, apa, sebarkan flyernya gitu. Dan insya Allah akan mulai 5.30 seperti biasa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir nih, kelas kita sepenuhnya free, yang penting tunjukkan komitmen kalau kita mau belajar. Nah, caranya gimana? Caranya daftar aja dulu di klik linknya gitu ya. Gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak yang sudah standby. Yang masih standby ini masih ada yang di jalan, kemudian juga sudah ada yang beraktivitas gitu ya. Hari Jumat penuh keberkahan, pokoknya jangan lewatkan sekecil apapun peluang kebaikan, langsung gaskeun eksekusi gitu ya, kalau kata Bunda Ambar. Bunda Ambar, sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement kita pagi hari ini, Mangga? Ya, baik kawan-kawan untuk closing statement kita di Jumat pagi yang insya Allah berkah ini. eh Insya Allah segala kelelahan yang mungkin hadir dalam hidup kita saat ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah bukan hendak ingin menyusahkan kita, membuat kita capek, lelah, ataupun merasa sakit, tapi ini adalah bentuk kasih sayang Allah karena Allah ingin memuliakan derajat kita. Jadi tersenyumlah kawan-kawan, harap tenang dan harap senang. Ini sedang ujian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Ambar. Nih saya merinding nih beneran nih terakhir tuh. Ternyata ujian itu tanda cinta Allah sama kita gitu ya. Aduh, dapat banget feelsnya hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bunda Ambar. Dan jangan lupa teman-teman sekalian yang paling penting nih ya dari semua yang saya sampaikan tadi. Yang paling penting saya mohon banget dengan segala kerendahan hati. Jangan lupa ya doain guru kita nih. Doain Bunda Ambar dengan doa-doa terbaik kita. Mudah-mudahan Allah jagain beliau dan keluarganya dengan penjagaan terbaiknya. Allah berkahi kehidupannya, dilancarkan, diridhoi segala aktivitasnya gitu ya Bun ya, sehat walafiat.
panjang umur dalam ketaatan. Nih saya tahu banget jadwal beliau padatnya kayak apa. Pernah nemenin saat anaknya sakit juga di rumah sakit masih ngisi webinar coba. Aduh ya Allah, kurang apa tuh dedikasinya sama dakwah. Maka itu saya mohon banget doain ya guru-guru kita dan juga teman-teman nih yang terlibat di dalam di belakang ya. Ada kakak-kakak admin, ada kakak-kakak operator, pokoknya semuanya. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kebaikan dalam dalam jalan dakwah ini. Gitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak bagi yang terlewat informasinya. Silahkan simak rekaman YouTube-nya, follow-follow akunnya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi besok ya. Hari ini selamat beraktivitas, terus bergerak, walaupun mungkin di tengah keterbatasan kita, insya Allah dalam pergerakan banyak keberkahan. Saya akhiri, belum ya. Kita tutup dulu dengan hamdalah bareng-bareng yuk. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan doakan Bunda Mario. Kirim doa terbaiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.